Assalamualaikum teman-teman. Pagi ini kita mau ke kantor Bapenda. Kita mau interview untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Hukum Agraria. Yuk ikutin terus yuk, jangan sampai ketinggalan. Kan ini ada 5 pertanyaan. Iya, monggo. Apa urut foto ini? Apa urut wae? Bagaimana sistem menemukan BPKB di Kabupaten Lamongan? Sistem pemungutan BPKB itu sistemnya itu ada dua. Pertama itu secara BPKB itu secara online dan secara manual. Nah, kalau sistem perpajakan BPKB itu termasuk jenis pajak pelaporan atau self assessment. Artinya pajak itu wajib pajak diberi keleluasaan untuk melaporkan sendiri, menyampaikan sendiri nilai pajak nilai pajak yang dibayar. Itu sistemnya, atau dalam istilah perpajakan namanya self assessment. Lanjut. Bagaimana kepastian hukum terhadap BPKB di Kabupaten Lamongan? Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, salah satunya objeknya adalah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, undang-undang tadi dibedong ke bawah ke daerah di Lamongan, diatur dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2010 tentang pajak daerah. Terakhir diubah dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2006. Dasar pemungutan atau dasar pemungutan. Ya. Apa sumbangsi BPKB terhadap pembangunan di Kabupaten Lamongan? Ini nek sampean tanya sumbangsi ini kan terkait dengan pendapatan. Mestinya ya BPKB karena dipungut ya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah. Kalau secara anual kemarin yang membayar itu yang melakukan transaksi dan punya uang. Nek gak punya uang ya gak bisa disurato, jadi gak ada sanksinya. Jadi gini, jadi namanya BPKB itu adalah sifatnya itu transaksional, tergantung transaksi. Contoh, misalnya saya melakukan jual beli ini namanya transaksi. Kalau di hukum agraria namanya mutasi tanah. Bisa jual beli, bisa waris, bisa macam-macam itu mutasi tanah. Kami mempelajari itu dari hukum agraria. Kok sanksi nopo pemilik tanah gak ngurus BPKB, gak ada sanksi karena tidak semua pemilik tanah itu mesti berhadapan dengan BPKB, hanya yang mereka melakukan mutasi. Nah itu saja kalau tidak dilakukan enggak, di bawah tanah enggak melalui BPKB, artinya ada transaksi jual beli yang diakui itu, jadi BPKB itu dikenakan atas dasar adanya peralihan hak. Misal saya punya tanah enggak melakukan peralihan enggak ada sanksi apa-apa. Artinya tidak sebagai subjek atau objek BPKB. Saya menjual tanah dan saya melakukan peralihan hak atas akte jual beli. Nah, itu yang harus membayar. Jadi begitu akte ditandatangani itu muncullah namanya BPKB perusahaan. Kalau dia tidak bayar, sanksinya apa? Ada sanksi administrasi sebesar 7,5 juta per transaksi yang ditandatangani tidak dibayar. Betul, kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan BPKB dalam Lamongan. Pasti kan ada kendala-kendala. Kendala ya. Kendalanya banyak. Pertama itu masalah edukasi kepada masyarakat. Jadi tidak semua masyarakat itu paham BPKB. Artinya kita terus melakukan sosialisasi bahwa ada kewajiban perpajakan terkait dengan BPKB. Nah, itu tadi pemilik tanah harus bayar BPKB itu juga ya salah. Itu artinya perlu edukasi juga. Jadi setiap transaksi yang menimbulkan akte atau perubahan peralihan hak itu yang menjadi kewajiban untuk bayar. Kendalanya berarti kesadaran warga atau masyarakat yang masih tua. Kedua,
tidak semua masyarakat tuh paham atas permit pertama Gubernur Agraria itu, mana yang masuk baru, hibah, di bawah wasiat, itu tidak semua paham. Artinya tidak semua masyarakat itu concern terhadap hal sehingga apa perlu terus kendala juga apa biasanya masyarakat itu masih jual tanah atau beli tanah atau warung itu di bawah tanah, tidak ada surat, nah tidak tercatat, tidak dilaporkan, sehingga bukan merupakan menjadi tidak. Artinya apa ya, penilaian kita itu los di situ karena apa? Tidak secara resmi melakukan perayaan. Nah, aku berbicara bersama karena yo kalau catatan apa kita tidak bisa mengenalkan itu sebagai itu karena tidak ada perolehan hak, tidak ada perayaan, hanya juga Pak. Implementasi pengalihan kewenangan terhadap penerimaan daerah totalnya. Namanya beda dengan BPBD ya. PBB itu pajak bumi dan dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan. Itu kategori pajak official assessment, pajak penetapan. Artinya kepala daerah itu diberi kewenangan untuk menetapkan besaran pajak penetapan. Ini agak dipahami dulu. Jadi konsep dasar pajak itu ada dua. Atas dasar hitung sendiri, self assessment, atau dengan penetapan kepala daerah, official assessment. Nah, PBB ini jenis pajak yang ditetapkan dengan ketetapan kepala daerah. Ya, pencatatan gini, dari PBB itu ada database-nya. Kalau kita ada aplikasi namanya PBB, elektronifikasi pajak bumi dan bangunan, itu awalnya itu penyerahan dari pemerintah pusat KPP bersama ke daerah yang diserahkan pada tahun 2014 hingga mulai tahun 2014 dikelola oleh pemerintah kabupaten kota. Pencatatannya jelas, jadi data awal itu adalah data peralihan hak dari kewenangan pusat ke daerah itu diserahkan. Terus apa? Disimpan dalam aplikasi yang namanya IPB. Terus gimana administrasinya? Seperti ini, jadi mulai dari cetak masal ini, ada cetak masal ini. Jadi kita punya wajib pajak 900.000 wajib pajak. Kalau per Januari itu dicetak masal, dicetak bareng, kan sangat sesuai ini dicetak bareng per Januari. Begitu 2 Januari kick off nyetak masal ini, dimulai nyetak masal sampai selesai. Dari 27 kecamatan itu ada sekitar 9.000 wajib pajak yang terdaftar. Itu kita masal, nominalnya berapa? 48 miliar. Itu tercatat rapi. Ketika itu ada yang namanya pendaftaran, penagihan, dan laporan. Jadi yang proper pendaftaran yang kita mengatur, karena itu yang menetapkan, terus karena itu sinagi, karena yang membukukan dan mencatat itu lengkap catatannya. Sama itu minta catatan yang gimana? Kendala pemungutan itu banyak. Karena apa? Pertama, begitu banyaknya data kita. 900.000 itu nggak main-main. Sangat ngatur sewu data. Itu tersebar dari seluruh desa Kabupaten Lampung 20 provinsi. Setiap desa mesti ada PBB, baik itu bangunan atau bumi. Itu 900.000. Nah, kendalanya apa? Karena begitu banyak data. Kalau kadang-kadang data itu ya double juga. Apa itu? Double. Kan tidak masalah ya, itu kendalanya. Nah, kenapa kok double data itu sudah kendala? Karena ya itu tadi, jadi tidak jelas. Double ya. Kedua, kendalanya itu pemungutan. Karena masyarakat itu tidak semuanya
aware terhadap pajak, kesadarannya masih rendah. Sehingga apa? Sehingga untuk motivasi bayar itu yang sudah kita sediakan kanal-kanal pembayaran, baik itu bentuknya manual atau digital, terus kita siapkan sampai bisa bayar dengan apa? Dengan NIK, NOK itu apa? NOK itu nomor objek pajak. Jadi SPPT itu tidak beda. Jadi bukti nyata sampai punya objek pajak itu adalah SPPT, surat pemberitahuan pajak terutama PBB. Itu ada NOK-nya. Begitu teman ngerti NOK, teman bayar NOK. Apa mah? Ke Tokopedia bisa. Cuma masyarakat tidak semua punya kesadaran untuk apa? Untuk masalah-masalah digital itu tidak semua orang tahu. Ngerti ini kadang-kadang di TV, Pak Mudi, Pak RT, nah itu juga dengan mau di TV, kadang-kadang Pak Mudi lali, tadi bayar, ada itu Pak, kayak uang tambahan. Nah, karena sih aku gak ngerti soalnya aku gak tahu ini tambahan. Lali kan lali toh, jadi ngomong itu lali itu bicara. Karena masyarakat sendiri kurang apresiasi terhadap kanal-kanal yang kita berikan. Masyarakat sudah aware, sudah sadar bahwa ini kewajiban bayar, namanya loket pembayaran yang sudah digital tadi, baik pun bisa belanja kemarin bayar pakai sudah yang lain karena begitu banyaknya pemungutan, kadang-kadang si pajak gede-gede ya nunggak. Artinya apa? Tidak tepat waktu setelah jatuh tempo belum bayar. Artinya kemampuan bayarnya itu kurang. Jadi sudah kendala gede-gede. Pajak kok 10 juta katakanlah. Kata beda artinya apa? Enggak. Artinya kita punya pilihan. Sama bisa komplain dulu. Nek kamu bayar nggone kepala desa komplain Pak Igi aku bayar kok jangan tagihan. Komplain dong. Gimana sampean bayar? Makanya supaya itu tidak terjadi seperti itu, sampean diedukasi untuk kita sediakan kanal-kanal digital karena sudah zaman ini. Baik pun sampean ki carane iki nanti aku bayar lewat Tokopedia. Nah, itu bisa nantinya PBB langsung bayar. Itu tidak ada halangan karena sampean bayarnya lewat perantara, malah kadang-kadang seperti itu. Ini ke dalam lu gampang. Yo sampean konfirmasi awal ini sampean bayar nonton. Iki lho aku kemarin bayar lu gone Pak Enggi tinggi. Kok bari ono tagihannya rumahku itu berarti gak dibayar kok. Gak men komplain lo. Nah, gitu lah. Sudah? Jelas? Enak tuh lah? Hai guys, sekarang udah selesai ya interviewnya, maksudnya interview di Bapenda. Nah ini ada teman-teman. Hai bes Lupi. Dan sangat-sangat lega ya. Makasih